Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2189 mempertaruhkan kematian untuk pergi. Berita itu disebarkan oleh seseorang bernama Kadal Merah di Paviliun Luyang. Orang ini tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap pelayan Tangying dan Tangying bernama Acai. Dia memberi Chu Feng 10 hari untuk tiba di keluarga Tang dan menangkapnya tanpa perlawanan. Jika tidak, dia akan membuat Tangying ditelanjangi hidup-hidup di depan umum. Dan menghitung waktu, batas waktunya semakin dekat. Jika Chu Feng tidak terburu-buru, nyawa Tangying bisa mati. Namun, Paviliun Luyang pasti datang dengan persiapan kali ini, dan dengan kekuatan Chu Feng, jika dia pergi ke sana, dia akan mendekati kematian. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan Tangying melalui pelayan bernama Acai itu? Tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa yang disebut Kadal Merah mungkin tidak berbohong. Karena dia bisa melihat ada lebih dari satu burung yang menyampaikan pesan, seharusnya ada banyak. Setelah berita menyebar, banyak orang pasti akan pergi untuk menonton kegembiraan. Jika Tangying tidak bisa dilihat sama sekali, maka tidak hanya Kadal Merah yang akan kehilangan muka, tetapi Paviliun Luyang juga akan dipandang rendah. Swish, tiba-tiba, Chu Feng terbang menuju keluarga Tang dengan jentikan tubuhnya. Meskipun, dia jelas tahu bahwa pergi ke rumah Tang kali ini akan membawa sial. Meskipun Chu Feng dan Tangying tidak terlalu cemas, mereka hanya lewat. Meskipun, Chu Feng telah menyelamatkan Tangying 3 kali sebelumnya, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk Tangying. Bahkan, Chu Feng memprovokasi Paviliun Luyang karena membantu Tangying. Tapi kali ini, untuk beberapa alasan, Chu Feng tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menyelamatkan Tangying. Oleh karena itu, meskipun dia tahu itu jebakan, Chu Feng masih ingin pergi. Karena, dia benar-benar tidak bisa melepaskan Tangying, terutama Tangying, karena dia dibunuh secara brutal. Alasannya karena sesuatu yang mengalir di tubuh Chu Feng menyebabkan masalah. Hal ini disebut berdarah. Faktanya, tebakan Chu Feng benar, Tangying memang ditangkap, dan selain Tangying dan pelayan bernama Acai, semua orang di keluarga Tang saat ini dibantai oleh Paviliun Luyang. Adapun bagaimana Tangying ditangkap, itu mirip dengan kesimpulan Chu Feng. Kadal Merah memang menemukan Tangying melalui pelayan bernama Acai. Pada saat ini, pelayan dan Tangying digantung pada 2 rangka besi setinggi 1000 meter, dan mereka diikat oleh duri dan tanaman merambat. Duri tajam pada duri telah menembus kulit halus mereka berdua, dan darah terus mengalir keluar, merembes ke pakaian mereka, dan keduanya sudah sangat lemah. Nona, akulah yang minta maaf padamu, ini semua salahku, akulah yang menyakitimu, aku harus mati lebih dari sekadar kejahatan, aku punya lebih dari kesalahan untuk mati. Gadis pelayan itu menangis seperti hujan. Bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena dia merasa malu pada Tangying. Ah Cai, jangan menangis. Itu bukan salahmu. Aku sudah mendengar dari ayahku dan yang lainnya bahwa metode Kadal Merah sudah lama dikatakan. Hampir tidak ada yang bisa menahan siksaannya, apalagi kamu. Kamu baru saja menyebutkan tempat ibuku dimakamkan. Sebenarnya, ini semua salahku, aku menyalahkanku karena tidak mendengarkan kata-kata Chu Feng, dan segera meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, kata Tangying. Nona, saya tidak bisa menyalahkan Anda. Lagi pula, Anda ingin memberi penghormatan kepada ibu Anda sebelum Anda pergi, kata pelayan itu. Itu benar, tidak salah bagiku untuk memberi penghormatan kepada ibuku, tapi sekarang aku telah menyakiti Chu Feng, kata Tangying. Mungkinkah Tuan Chu Feng benar-benar akan datang? Gadis pelayan itu mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia tidak mengira Chu Feng akan datang, tetapi dia berharap Chu Feng akan datang.
Meskipun dia juga tahu bahwa Chu Feng kemungkinan besar akan mati jika dia datang, tapi setidaknya mereka masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup saat Chu Feng datang. Tapi jika Chu Feng tidak datang, mereka pasti akan mati. Kuharap dia tidak datang, kata Tang Ying. Jika dia tidak datang, kamu akan mati. Jika dia datang, kamu juga akan mati. Tiba-tiba, sosok pria muncul dari udara tipis dan berdiri di depan Tang Ying. Ini adalah kadal merah. Kamu bunuh aku. Tang Ying berteriak. Jangan khawatir, biarkan keluargamu segera bersatu kembali. Tapi bahkan jika kamu pergi ke dunia bawah, keluargamu mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Lagi pula, kamu adalah pengkhianat dari keluarga Tang, hahaha. Red Kadal tertawa gila jalan. Kamu iblis, kamu akan mati. Chu Feng tidak akan membiarkanmu pergi, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, Tang Ying meraung dengan marah. Karena dia tahu bahwa semua anggota keluarga Tang lainnya dibunuh oleh kadal merah ini, bahkan anak-anak, mereka semua adalah orang yang tidak bersalah. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Chu Feng akan datang, kan? Dia akan mengambil risiko ini untuk orang yang tidak penting sepertimu. Hong Li bertanya sambil mencibir. Mendengar kata-kata ini, Tang Ying terdiam, meskipun wajahnya tidak banyak berubah, dia sangat sedih di dalam hatinya. Setelah keluarganya mengkhianatinya, dia merasa bahwa satu-satunya orang di dunia yang dapat dia andalkan adalah Chu Feng. Tapi, akankah Chu Feng benar-benar datang? Apakah Chu Feng akan mati untuk seseorang seperti dia yang dia kenal belum lama ini? Meskipun dia tidak ingin Chu Feng datang, jika Chu Feng benar-benar tidak datang, dia juga akan merasa sedih. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka Chu Feng akan datang untuk menyelamatkanmu, dan sebenarnya dia tidak akan pernah datang, kata kadal merah. Lalu mengapa kamu masih melakukan ini? Tang Ying bertanya dengan bingung. Aku hanya ingin menodai reputasi Chu Feng dan membiarkan semua orang tahu bahwa kamu memperlakukan Chu Feng itu sebagai teman, tetapi Chu Feng tidak akan menyelamatkanmu. Ketika Hong Li mengatakan ini, dia memalingkan muka. Di langit di kejauhan sebenarnya banyak sosok yang menerima kabar dan datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Lagi pula, kadal merah melepaskan lebih dari satu burung untuk menyampaikan informasi, jadi hampir semua orang tahu bahwa Pavilion Luyang akan ada di sini, menggunakan keluarga Nona Tang sebagai ancaman untuk memikat seseorang bernama Chu Feng ke dalam umpan. Hanya saja banyak orang tidak tahu permusuhan seperti apa yang dimiliki Chu Feng dengan Pavilion Luyang. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia, jadi ketika orang berkumpul di sini, mereka yang mengetahui keluhan tersebut memberitahu orang lain tentang prosesnya. Hampir semua orang yang datang ke sini sekarang tahu tentang Chu Feng dan Pavilion Luyang. Meskipun mereka datang ke sini untuk menyaksikan kegembiraan, kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa Chu Feng benar-benar datang ke sini untuk Tang Ying. Woos. Namun, pada saat ini, sinar cahaya keemasan tiba-tiba terbang melintasi langit, dan dengan cepat menyapu kota. Boom! Setelah cahaya keemasan memasuki kota, itu berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sosok Chu Feng. Melihat sosok ini, ekspresi Tang Ying berubah drastis, karena sosok itu persis Chu Feng. Namun, itu bukan tubuh Chu Feng, tapi klon yang berubah dari formasi roh. Kamu tidak perlu mengamati, kamu tidak dapat menemukan tubuh utamaku sama sekali dengan sedikit kekuatan pengindraanmu, kata Chu Feng kepada kadal merah. Dia bisa melihat kadal merah dan master dari Pavilion Luyang semua menggunakan kekuatan indrawi mereka untuk mencari tubuh asli Chu Feng, tapi mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Kupikir kamu benar-benar punya nyali. Kamu baru berani menggunakan avatarmu untuk datang ke sini setelah sekian lama. Tidakkah menurutmu avatar yang kamu ubah dengan formasi ini bisa membunuh kita semua dan menyelamatkan Tang itu? Oriole, benar.
Kadal merah tertawa ironis. Hahaha. Pada saat yang sama, orang lain di paviliun Luyang juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan banyak penonton yang tidak ada hubungannya dengan paviliun Luyang tertawa dan tertawa. Meskipun ini hanya tiruan yang dipadatkan oleh Chu Feng dengan formasi roh, kekuatannya jauh lebih rendah dari tubuh utama, tetapi masih memiliki aura tubuh utama. Semua orang bisa merasakan bahwa Chu Feng adalah setengah leluhur peringkat kedua, bahkan di tubuhnya sendiri, dia tidak bisa menjadi lawan kadal merah, apalagi klon. Biarkan Tang Ying dan yang lainnya pergi, dan aku akan segera muncul, kata Chu Feng. Apa katamu? Mendengar kata-kata itu, ekspresi kadal merah langsung berubah. Nyatanya, semua orang yang hadir saat ini juga mengubah ekspresinya. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Chu Feng benar-benar datang untuk menyelamatkan Tang Ying. Bab 2190 mengesankan. Aku berkata, aku akan segera muncul setelah kamu membiarkan Tang Ying pergi, kata Chu Feng lagi. Heh, apa menurutmu aku ini bodoh? Bisakah kamu mengolok-olokku semudah itu? Kata kadal merah sinis. Kamu tidak punya pilihan, kata Chu Feng. Tidak ada pilihan? Saya pikir Anda salah situasi. Kadal merah tersenyum dingin, lalu mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Tang Ying, paksaan agung menutupi Tang Ying tak terlihat. Dan dua pelayan. Pada saat kadal merah bergerak, semua orang bisa merasakan aura kadal merah leluhur setengah peringkat 9, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak setengah leluhur, hanya selangkah lagi, dia bisa menjadi pembangkit tenaga super dari leluhur bela diri. Orang sekuat itu bisa membunuh Tang Ying dan Tang Ying hanya dengan pikiran, belum lagi dia telah menggunakan paksaannya sendiri. Kamu segera muncul, atau aku akan segera membunuh mereka, kata kadal merah dengan kejam. Kadal merah, aku tahu bahwa kamu memiliki para spiritualis dunia bertanda naga di bawah komandomu, tetapi kamu juga harus tahu bahwa dengan kekuatan mereka tidak dapat mengunci posisiku sama sekali. Jika kamu membunuh Tang Ying dan yang lainnya, aku pasti. Tidak saya akan muncul, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan pernah menemukan saya lagi, dan Anda tidak akan pernah dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan tuanmu kepada Anda dalam hidup Anda. Segera muncul dan jangan pernah mengingkari janjiku. Hari ini, aku telah memberimu kesempatan untuk membunuhku. Cara memilih terserah padamu. Hanya mengatakan kamu sangat lemah, orang-orang di dunia tidak akan menertawakanku, Chu Feng, tetapi kamu, kadal merah. Tapi jika kamu membiarkan Tang Ying pergi, dan aku tidak muncul, maka orang-orang di dunia pasti tidak akan menertawakanmu, tapi kamu. Itu akan menjadi aku. Selain itu, jika kamu memilih yang pertama hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menangkapku di masa depan, dan aku yakin tuanmu tidak akan bahagia. Jadi, kamu harus tahu bagaimana memilih. Chu Feng penuh percaya diri berkata penuh, seolah-olah dia telah melihat melalui kadal merah. Heh, kamu pintar. Mendengar ini, kadal merah tiba-tiba tertawa. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa mempertimbangkan pro dan kontra secara alami. Dalam situasi ini, sepertinya dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Chu Feng, tapi dia juga sedikit tidak mau, karena dengan cara ini, itu berarti dia kalah dari Chu Feng. Namun, dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk membunuh Chu Feng, dan dia tidak ingin dihukum oleh tuannya di masa depan karena dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Chu Feng hari ini, dan pada saat yang sama menjadi ditertawakan oleh orang-orang di dunia. Oleh karena itu, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan tanaman merambat dan duri yang mengikat Tang Ying dan pelayannya. Saat ini, Tang Ying dan pelayannya bebas. Ayo pergi, kata kadal merah. Melihat ini, Tang Ying dan pelayan itu awalnya agak bingung,
seolah-olah mereka tidak tahu kemana harus pergi atau kemana harus melarikan diri. Tapi pada akhirnya, dia berbalik dan lari dengan putus asa ke kejauhan, punggungnya agak memalukan. Orang-orang memanggilmu, pasang kunci pada mereka, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, ekspresi kadal merah berubah, tetapi akhirnya dia melihat orang-orang di sekitarnya. Melihat hal tersebut, ekspresi orang-orang itu pun berubah, meski di permukaan tidak ada perubahan, banyak orang yang hadir mengetahuinya. Spiritualis dunia itu pasti menggunakan cara khusus untuk mengunci napas Tanging, sehingga kemanapun Tanging dan yang lainnya melarikan diri, mereka akan ditangkap oleh orang-orang kadal merah. Tapi metode ini diketahui oleh Chu Feng, jadi sekarang metode kadal merah harus dihentikan. Dengan cara ini, selama Tanging dan yang lainnya melarikan diri cukup jauh, akan lebih sulit lagi bagi kadal merah dan yang lainnya untuk temukan lagi. Meskipun, orang-orang di paviliun Luyang tidak mengejarnya, dan juga menghentikan cara mengunci napas Tanging. Namun, beberapa penonton memiliki pemikiran mereka sendiri, dan bahkan beberapa orang telah menghilang ke dalam kehampaan, berencana untuk memburu Tanging secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kekuatan paviliun Luyang. Jika Tanging dapat ditangkap dan diserahkan ke paviliun Luyang, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Semua orang yang hadir juga mendengarkan. Jika ada yang berani menyerang Tanging dan yang lainnya, aku, Chu Feng, pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara Chu Feng terdengar lagi, sangat dingin. Pada saat ini, orang-orang yang berpikiran buruk semuanya membeku dan tidak berani bergerak. Meskipun mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng tidak tampak seperti lelucon, seolah-olah dia benar-benar bisa mengatakan apa yang dia katakan dan lakukan. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu pada Tanging hari ini, mereka mungkin benar-benar mati, jadi pada akhirnya, tidak ada yang berani mengejar Tanging dan yang lainnya secara diam-diam. Saat ini, pandangan banyak orang tentang Chu Feng mulai berubah. Hanya beberapa kata sederhana yang menyoroti kekuatan observasi dan pemikiran cermat Chu Feng. Meskipun Chu Feng datang ke sini untuk mencari kematiannya sendiri, dia sudah memiliki rencana yang komprehensif. Sebelum ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang junior bisa melakukan hal seperti ini ketika kekuatannya tidak sebaik lawan. Banyak orang bahkan merasa bahwa Chu Feng tidak akan datang. Jika dia melakukannya, itu berarti Chu Feng tidak punya otak. Dia tidak hanya akan mati, tetapi Tanging juga akan mati. Tapi melihat sekarang, orang merasa bahwa mereka benar-benar meremehkan Chu Feng ini sebelumnya. Situasi saat ini adalah Tanging telah dilepaskan, jika Chu Feng tidak muncul, kadal merah akan sangat menderita. Nyatanya, banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak akan muncul. Karena orang yang ingin dia selamatkan hari ini telah diselamatkan, dan sekarang dia dapat melarikan diri dengan selamat, Chu Feng telah menang. Yang paling penting adalah tidak ada yang akan menyerahkan hidup mereka sendiri demi ketenaran. Tentu saja, orang merasa bahwa Chu Feng tidak akan melakukan hal yang sama. Mereka sudah pergi jauh, mereka aman, kamu harus muncul, kata kadal merah. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, keduanya lemah dalam kultivasi, jadi kita perlu memberi mereka lebih banyak waktu, kata Chu Feng. Mungkinkah kamu tidak berani muncul? Kadal merah bertanya dengan dingin. Apakah kamu takut? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Omong kosong, apa yang aku takutkan? Kadal merah berkata dengan dingin, sedikit mengernyit. Kamu takut jika aku tidak muncul, maka kamu akan sangat menderita dan diejek oleh orang-orang di dunia, kata Chu Feng. Ini konyol, bahkan jika kamu dijajak karena kamu melanggar janjimu. Tapi bagaimana aku bisa dijajak, kata kadal merah. Memang benar aku akan ditertawakan,
tapi kamu juga akan ditertawakan. Jika dunia menertawakanku karena mengingkari janjiku, maka dunia akan menertawakanmu karena bodoh. Kadal merah menunjukkan ekspresi marah, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Jika Chu Feng benar-benar tidak muncul, maka dia akan benar-benar bingung. Pada saat ini, kadal merah merasa sangat menyesal. Dia menyesal bahwa dia tidak tenang karena keinginannya untuk membunuh Chu Feng, dan itulah mengapa dia digunakan oleh Chu Feng. Dengar, biarkan aku memberitahumu bahwa kamu takut. Chu Feng tertawa lagi. Pria kecil. Tiba-tiba, kadal merah itu berteriak keras, lalu mengangkat tangannya, dan mendengar, boom, yang keras, dan menghancurkan klon Chu Feng berkeping-keping. Bab 2191, munculnya Chu Feng. Melihat kadal merah itu menghancurkan tubuh Chu Feng, ekspresi banyak orang membeku. Akhir cerita ini sepertinya berarti bahwa Chu Feng benar-benar tidak akan muncul. Terlepas dari ekspektasi, orang-orang sedikit kecewa ketika endingnya diselesaikan. Lagi pula, jika ini masalahnya, kegembiraan ini akan terlalu membosankan. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa Chu Feng memang orang yang tidak berdarah seperti kebanyakan orang. Semuanya, kalian semua telah melihat bahwa aku, kadal merah, jujur dan akan melakukan apa yang aku katakan. Tapi Chu Feng itu sangat tercela. Dia adalah orang yang tidak percaya pada kata-katanya. Sebenarnya, aku, kadal merah, sudah lama berharap bahwa dia tidak akan muncul, dan aku tahu betapa hina dan tak tahu malunya dia. Tapi alasan mengapa aku ingin melakukan ini adalah agar semua orang melihat wajah sebenarnya dari Chu Feng ini, dan biarkan semua orang tahu bahwa ada penjahat bernama Chu Feng yang memasuki paviliun Luyang saya. Di masa depan, ketika Anda bertemu anak laki-laki ini, Anda harus berhati-hati agar tidak dijebak olehnya, karena anak laki-laki ini adalah penjahat yang memang pantas. Merah kadal tampaknya takut pada orang, dan benar-benar mengira dia bodoh, jadi dia membuat alasan untuk dirinya sendiri. Dan yang paling konyol adalah, saya tidak tahu apakah itu keluar dari ide menyanjung, atau apa yang ada di hati saya. Begitu kata-kata kadal merah keluar, banyak orang mempercayainya, mengangguk dan bahkan bertepuk tangan. Siapa bilang aku, Chu Feng, tidak percaya apa yang aku katakan dan tidak berani muncul. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dan memasuki pandangan kadal merah. Melihat orang ini, semua orang yang hadir, termasuk kadal merah, semua terkejut, karena orang ini tidak hanya Chu Feng, tetapi juga tubuh utama. Chu Feng. Melihat Chu Feng, bahkan kadal merah terkejut. Beberapa tidak percaya bahwa Chu Feng benar-benar muncul. Kenapa? Sebagai salah satu dari 6 wakil master paviliun kadal merah Luyang, kamu bahkan tidak tahu apakah aku tubuh asli atau klon. Kata Chu Feng dengan senyum sinis. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin sebelum datang ke sini. Dia telah melakukan penyelidikan mendetail terhadap kadal merah. Meskipun kadal merah ini adalah leluhur setengah peringkat ke-9, dia adalah salah satu dari 6 orang terkuat di paviliun Luyang kecuali Chu Luyang. Kekuatannya jelas tidak sesederhana leluhur setengah peringkat 9. Dikatakan bahwa leluhur bela diri peringkat pertama bukanlah lawannya. Bukan karena dia memiliki kekuatan tempur yang menentang surga yang berbeda dari orang biasa, tetapi karena dia adalah monster khusus dengan kekuatan darah khusus, dan kekuatan darahnya dapat memungkinkan dia untuk meningkatkan tingkat kultivasinya 1 tingkat. Dengan kata lain, meskipun basis kultivasinya yang sebenarnya adalah leluhur setengah peringkat 9, selama dia menggunakan kekuatan garis keturunan itu, basis kultivasinya dapat diubah menjadi leluhur bela diri peringkat pertama. Hahaha, aku benar-benar tidak mengharapkan Chu Feng, kamu sangat berani dan bodoh, kamu berani muncul sendirian. Tidakkah? Menurutmu aku tidak berani membunuhmu?
Kadal merah menegaskan bahwa Chu Feng benar-benar menemukan setelah dia meninggal, dia langsung gembira. Semua ketidaksenangan di wajahnya menghilang, digantikan oleh semacam superioritas ekstrim. Dari sudut pandangnya, selama Chu Feng muncul, dia akan menang hari ini. Karena dengan kekuatannya, Chu Feng pasti akan mati. Keren, sangat keren, kadal merah yang keren sudah terbawa suasana. Siapa yang memberitahumu bahwa teman kecil Chu Feng sendirian? Namun, pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, ruang di samping Chu Feng berfluktuasi seperti permukaan air, dan segera sesosok lelaki tua melangkah keluar dan berdiri di samping Chu Feng. Ternyata itu kamu. Setelah melihat ini, sebagian besar orang yang hadir mengubah ekspresi mereka, karena lelaki tua ini adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab atas Red Butterfly Society, Elder Liu Chengkun. Selain itu, pada saat ini, penatua Liu Chengkun tidak lagi menyembunyikan auranya, tetapi memancarkan aura aslinya. Aura yang jauh melampaui setengah leluhur membuat semua orang merasa cemburu, karena sesepuh Liu Chengkun ini adalah leluhur bela diri. Leluhur bela diri peringkat pertama, pusat kekuatan tingkat leluhur bela diri sejati, pusat kekuatan nyata yang telah menguasai kekuatan tingkat leluhur. Namun, dibandingkan dengan orang lain, setelah tetua Liu Chengkun ini muncul, Chu Feng tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Karena sebelum Chu Feng muncul, dia sudah tahu bahwa penatua Liu Chengkun akan datang untuk membantunya. Jangan khawatir, teman kecil Chu Feng, aku telah memerintahkan orang untuk menjemput Tanging dan yang lainnya, mereka sudah aman, kata Liu Chengkun kepada Chu Feng melalui transmisi suara sambil tersenyum. Terima kasih penatua Liu atas bantuanmu. Kata-kata Chu Feng penuh dengan rasa terima kasih. Faktanya, alasan mengapa Chu Feng berani tampil dengan begitu percaya diri justru karena dia menemukan Liu Chengkun di antara kerumunan setelah tiba di sini. Pada awalnya, Chu Feng diam-diam mengirimkan suara itu ke Liu Chengkun, hanya untuk bertanya kepada penatua Liu apakah dia bisa membantu menjemput Tanging setelah Tanging pergi. Saat itu, Chu Feng juga tidak tahu, lagi pula, dia baru saja menolak undangan Liu Chengkun sebelumnya. Apa yang tidak diharapkan Chu Feng adalah bahwa Liu Chengkun tidak hanya setuju dengan Chu Feng, tetapi juga memberitahu Chu Feng bahwa jika kadal merah membiarkan Tanging pergi, Chu Feng tidak boleh pergi diam-diam, tetapi muncul. Jika tidak, itu akan menghancurkan reputasi Chu Feng, menjadi noda pada kehidupan Chu Feng, dan dijajak oleh orang lain sepanjang hidupnya. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian Chu Feng di masa depan, masih akan ada orang yang akan mempermalukan Chu Feng dengan ini kejadian. Saat itu, Chu Feng menyadari bahwa selama dia muncul, Liu Chengkun pasti akan muncul untuk membantunya. Faktanya, bahkan jika Liu Chengkun tidak memberitahu Chu Feng tentang itu, Chu Feng tidak berencana untuk melarikan diri. Karena Chu Feng tahu bahwa sekarang dia tidak hanya memikul reputasinya sendiri, tetapi juga reputasi ayahnya Chu Xuanyuan dan kakeknya Chu Hanxian. Dia tidak mampu kehilangan orang ini, dan ayah serta kakeknya tidak mampu lagi kehilangan orang ini. Oleh karena itu, Chu Feng akan muncul tidak peduli apa, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih akan bertarung, dan dia menaruh semua harapannya pada pedang dewa jahat itu. Tapi sekarang, dengan kemunculan Liu Chengkun, Chu Feng secara alami menjadi lebih percaya diri. Hanya saja tidak ada persimpangan dengan Liu Chengkun, itu hanya hubungan sepihak, dan dia menolak undangannya sebelumnya. Sekarang, Chu Feng sangat bersyukur bahwa dia tanpa syarat membantunya melakukan hal yang berbahaya. Chu Feng ternyata adalah anggota Red Butterfly Society Anda. Tidak heran dia begitu berani sehingga dia berani menjadi musuh Pavilion Luyang saya. Kebetulan, Liu Chengkun tidak menyelesaikan akun kami terakhir kali. Kadal merah berkata dengan kejam. Saya pikir Anda membuat kesalahan.
Teman kecil Chu Feng dan saya hanya berpikiran sama, tetapi dia bukan dari masyarakat kupu-kupu merah saya, Liu Chengkun menjelaskan untuk Chu Feng. Penjelasan yang satu ini saja membuat kesan Liu Chengkun jauh lebih baik dalam sekejap. Awalnya, Chu Feng ingin menjelaskan, tetapi setelah semua Liu Chengkun membantunya seperti ini, Chu Feng tidak menjelaskan. Namun, Liu Chengkun bersedia mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepadanya, yang menunjukkan bahwa Liu Chengkun benar-benar orang yang luar biasa. Berhenti bicara omong kosong, kalian semua akan mati hari ini. Begitu kadal merah mengatakan ini, matanya langsung memerah, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar keluar. Segera setelah itu, pipi kadal merah mulai berubah, sisik merah darah keluar dari kulitnya, dan segera pakaiannya terbuka, dan tubuhnya tumbuh 3 kali lipat. Meski masih berbentuk manusia, tubuhnya dipenuhi sisik berwarna merah darah, dan jari-jarinya juga memiliki kuku hitam yang tajam dan kuat, seperti monster hidup. Yang paling penting adalah saat ini, auranya telah meningkat, dia bukan lagi leluhur setengah peringkat 9, tetapi leluhur bela diri peringkat pertama. Bab 2192 dalam bahaya. Ayo, kamu dan aku di sini hari ini untuk membuat laporan yang jelas tentang keluhan dan keluhan di masa lalu. Melihat ini, Liu Chengkun juga melambaikan lengan bajunya, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju kadal merah dengan tenang selangkah demi selangkah. Tapi ketika dia melambaikan lengan bajunya, sebuah mangkuk kristal kecil keluar dari tangannya dan terbang menuju Chu Feng. Setelah mangkuk kristal kecil mendekati Chu Feng, itu berkembang dengan cepat, dari ukuran telapak tangan menjadi ukuran wastafel, terbalik, digantung di atas kepala Chu Feng, dan perlahan diputar. Saat berputar, lapisan cahaya redup, seperti air terjun cahaya, mengalir turun dari mangkuk. Pada akhirnya, itu berubah menjadi perisai pelindung, menutupi Chu Feng di dalamnya. Chu Feng, berikan aku hidupmu. Pada saat yang sama, master lain dari pavilion Lu yang berangkat satu demi satu dan datang ke lingkungan Chu Feng. Masing-masing memegang persenjataan leluhur yang tidak lengkap dan mulai menyerang Chu Feng. Seni bela diri yang bergejolak, bilah cahaya yang menakutkan, semuanya sangat kuat, dan semuanya berakibat fatal bagi Chu Feng. Jika Chu Feng terkena itu tanpa tindakan pencegahan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, sangat aman bagi Chu Feng untuk tetap berada di bawah mangkuk kristal kecil. Tidak peduli seberapa tirani serangan mereka, belum lagi serangan setengah leluhur peringkat ke-7, bahkan serangan setengah leluhur peringkat 8, atau bahkan serangan setengah leluhur peringkat 9, mereka tidak akan melakukannya. Dapat menembus perisai pertahanan yang terbuat dari mangkuk kristal kecil. Mangkuk kristal kecil ini adalah harta pertahanan, dan Chu Feng benar-benar aman tinggal di dalamnya. Kecuali kadal merah itu bergerak, hampir tidak ada orang yang hadir di pavilion Luyang yang bisa menyakiti Chu Feng. Hanya saja kadal merah saat ini tidak punya waktu untuk berurusan dengan Chu Feng sama sekali, dia saat ini sedang bertarung dengan penatua Liu Chengkun. Saat ini, kadal merah itu sedang memegang pedang lebar berwarna merah darah, yang panjangnya 10 meter, dan mengeluarkan bau darah yang kuat, seolah-olah pisau itu terbuat dari darah. Setiap kali dia mengayunkannya, dia akan mengeluarkan raungan yang menakutkan, bahwa itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap, sangat kuat. Dan Chu Feng mengetahui dari diskusi orang-orang di sekitarnya bahwa pedang ini adalah prajurit leluhur tidak lengkap yang sangat terkenal bernama pedang jiwa darah neraka. Itu memang pisau yang terbuat dari darah yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya ia memiliki bau darah yang kuat dan aura pembunuh. Terlebih lagi, pisau jiwa darah neraka ini ditempa oleh master roh dari dunia monster, jadi jika jatuh ke tangan monster, kekuatan pisau jiwa darah neraka ini akan melebihi manusia. Adapun penatua Liu Chengkun, dia juga mengungkapkan persenjataan leluhur tidak lengkapnya, tetapi dibandingkan dengan persenjataan leluhur tidak lengkap kadal merah,
persenjataan leluhur tidak lengkap Penatua Liu Chengkun lebih istimewa. Itu sebenarnya gulungan gambar. Dalam gulungan gambar ini, yang dilukis adalah laut. Laut begitu hidup sehingga berguling dan berguling di gulungan gambar. Itu tidak dipegang di tangannya, tetapi dibuka, seperti naga khusus yang melayang di samping Penatua Liu Chengkun, berjuang untuk Penatua Liu Chengkun. Dari apa yang dikatakan para penonton, Chu Feng mengetahui bahwa persenjataan leluhur tidak lengkap Penatua Liu Chengkun juga memiliki latar belakang yang kuat. Itu dibentuk dengan secara paksa memurnikan sepotong wilayah laut, sehingga laut dalam gulungan itu bukanlah laut palsu, tetapi laut asli. Boom! 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 Sekarang, pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit, dan mereka berimbang, tapi Chu Feng sedikit mengernyit. Dengan pengamatan dan intuisi yang tajam, Chu Feng merasa bahwa Penatua Liu Chengkun tampaknya telah menunjukkan kekuatan terkuatnya tanpa syarat. Tapi untuk kadal merah, Chu Feng selalu merasa bahwa dia masih memiliki beberapa cara untuk digunakan. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, Penatua Liu Chengkun mungkin akan kalah darinya. Transformasi kadal darah terlarang kaisar. Tiba-tiba, kadal merah itu berteriak keras, dan kemudian tubuhnya memancarkan arogansi merah darah. Arogansi itu berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi kadal merah sepanjang 1000 meter. Kadal merah itu tampaknya adalah tubuh jiwa, berwarna bening, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat, dan dikendalikan oleh kadal merah. Pada saat ini, dengan mulutnya yang berdarah terbuka, dia menelannya pada Penatua Liu Chengkun. Big Mouth belum tiba, tapi kekuatan semacam itu sudah menakjubkan. Tsunami terlarang kaisar. Melihat ini, Penatua Liu Chengkun tidak mau kalah, dan juga menampilkan keterampilan bela diri terlarang kaisar yang sangat kuat. Segera, gelombang air yang bergejolak, membawa kekuatan tingkat leluhur yang menakutkan, berlari kencang dan berguling di atas kehampaan, seolah-olah itu benar-benar lautan luas yang turun ke kehampaan. Selain itu, Penatua Liu Chengkun sangat terampil dalam pertempuran. Sambil membombardir kadal merah dari jarak jauh dengan teknik bela diri terlarang kekaisaran, dia mundur ke belakang, terus mempertahankan keunggulan ini. Leluhur bela diri adalah leluhur bela diri. Benar saja, itu tidak sebanding dengan mereka yang telah meningkatkan kultivasi mereka melalui sarana. Melihat bahwa gelombang laut telah menelan binatang raksasa merah yang berubah menjadi kadal merah, orang-orang yang hadir hampir seperti Chu Feng. Selain Chu Feng, kebanyakan dari mereka merasa bahwa Penatua Liu Chengkun akan menang. Orang tua, kamu benar-benar ahli dalam trik, tetapi jangan berpikir bahwa hal seperti ini bisa menghentikanku. Tiba-tiba, suara kadal merah datang lagi dari ombak yang mengalir deras di atas kehampaan, dan pada saat yang sama merah kadal sosok itu juga muncul kembali. Hanya saja ketika tubuh besar kadal merah muncul kembali, ada beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya. Jika dikatakan bahwa hantu binatang besar sebelumnya hanyalah seni bela diri terlarang, maka ukuran tubuh kadal merah juga tumbuh dengan cepat saat ini. Tubuh kadal merah bergabung dengan seni bela diri terlarang kaisar. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan kadal merah semakin kuat dan kuat. Denting lala. Kadal merah sudah mulai menerobos ombak, menahan ombak besar yang dihembuskan oleh Penatua Liu Chengkun, dan terus mendekati Penatua Liu Chengkun, dan kecepatannya semakin cepat, dan ada kecenderungan untuk menyalip Penatua Liu Chengkun. Sayang sekali. Melihat adegan ini, Chu Feng mengerutkan kening lebih erat, dan firasat buruknya benar-benar terjadi. Penatua Liu Chengkun telah menunjukkan kekuatan penuhnya, dan sekarang kadal merah juga mulai menunjukkan kartu truf terakhirnya. Tapi kartu lubang kadal merah belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jika sepenuhnya efektif, saya khawatir Liu Chengkun, dengan mengandalkan tentara leluhur yang setengah jadi, tidak akan bisa menghentikan kadal merah dengan seni bela diri terlarang kekaisaran. Lagi pula,
Kadal merah mengandalkan darah dari tubuh utama, dikombinasikan dengan senjata monster khusus, kekuatan semacam itu bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin kadal merah begitu kejam? Dia benar-benar membalikkan keadaan. Pada saat ini, orang-orang yang mengira penatua Liu Chengkun akan menang semuanya terkejut, mereka tidak menyangka kadal merah menjadi begitu kuat. Membalikkan situasi? Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Kadal merah tuan kita sudah memiliki kemampuan untuk menjadi tak terkalahkan di bawah kekuatan tempur yang sama. Liu Chengkun dari klub kupu-kupu merah dapat menggambar dengan kadal merah tuan kita sebelumnya. Tapi kami, tuan kadal merah, biarkan dia pergi dengan sengaja. Orang-orang di paviliun Luyang berkata dengan bangga. Ternyata seperti ini, tuan kadal merah benar-benar kuat. Jadi, tidak hanya Chu Feng yang akan hancur hari ini, Liu Chengkun juga akan hancur. Pada saat ini, orang-orang menoleh setelah Chu Feng mengambil lihat, dia menatap Liu Chengkun lagi, dan ada simpati di matanya. Lagi pula, jika bukan karena Chu Feng, Liu Chengkun tidak akan mengarungi air berlumpur ini. Jika dia tidak mengarungi air berlumpur ini, Liu Chengkun tidak akan berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Chapter 2193 Kekuatan Asura. Senior Liu Chengkun, tolong tinggalkan aku sendiri, kamu bisa pergi. Teriak Chu Feng keras, dia juga tidak ingin melibatkan Liu Chengkun. Namun, untuk bujukan Chu Feng, Liu Chengkun tersenyum ringan dan berkata, teman muda Chu Feng, seorang pria tidak boleh menyerah begitu saja. Meskipun saya, Liu Chengkun, tidak muda, saya masih seorang pria, dan kupu-kupu merah saya masyarakat dan paviliun Luyang ini sudah memiliki banyak keluhan, dan saya, Liu Chengkun, juga memiliki kebencian yang mendalam di balik kadal merah ini. Jadi, ini sama sekali bukan urusanmu. Bagaimanapun, aku tidak akan melakukannya hari ini. Aku akan membiarkan kadal merah pergi, bahkan jika kedua belah pihak menderita, aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Tetua Liu Chengkun berteriak keras, dan segera setelah teriakan itu keluar, tentara leluhur yang setengah jadi menyala dengan keras, dan aura penatua Liu Chengkun juga bergema, menjadi lebih tirani. Secara alami, tsunami kekaisaran yang dilemparkan oleh penatua Liu Chengkun juga menjadi semakin bergejolak. Lapisan demi lapisan gelombang besar menghancurkan kehampaan, dan kemudian mulai menelan kadal merah lagi, menyebabkan kadal merah menginjak kehampaan. Sulit untuk bergerak maju. Ketekunan dan niat membunuh. Kekuatan penatua Liu Chengkun telah mencapai batasnya, tetapi dia mampu meningkatkan kekuatannya sepenuhnya karena keinginannya untuk membunuh kadal merah. Kadal merah mendengus ironis. Dia sepertinya telah melihat melalui titik ini, jadi dia berkata sambil mencibir, di akhir pertempuran, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sialan, kamu bisa, jangan terus seperti ini. Pada saat ini, Chu Feng sangat gugup. Meskipun penatua Liu Chengkun mengatakan bahwa dia sendiri memiliki keluhan dengan kadal merah, kematiannya di sini tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Tetapi jika penatua Liu Chengkun benar-benar meninggal di sini hari ini, Chu Feng masih akan merasa bersalah. Aku hanya bisa mencobanya. Tiba-tiba, kilatan tekad melintas di mata Chu Feng, jadi dia menyentuh karung Qiankun dengan telapak tangannya. Dia akan menggunakan kekuatan yang belum bisa dia kendalikan, pedang dewa jahat. Meskipun pedang dewa jahat terlihat seperti senjata kekaisaran di permukaan, itu pasti tidak sesederhana senjata kekaisaran biasa. Jika tidak, bahkan ayahnya tidak perlu mengingatkannya secara khusus. Kekuatan yang dimiliki oleh pedang dewa jahat cukup menakutkan, dan pada saat yang sama, itu di luar kendali Chu Feng, bahkan mungkin Chu Feng akan dibunuh oleh pedang dewa jahat. Tapi kekuatan tak terkendali inilah satu-satunya hal yang bisa diandalkan Chu Feng sekarang. Lagi pula, basis kultivasinya terlalu berbeda dari kadal merah.
hampir tidak mungkin mengalahkan kadal merah dengan kekuatannya sendiri. Chu Feng, jangan khawatir. Namun, pada saat ini, suara lembut yang membujuk tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Saat suara ini terdengar, tubuh Chu Feng bergetar dan jantungnya menegang. Pada saat itu, Chu Feng seperti disambar petir. Tapi perasaan itu bukanlah rasa sakit, tapi nikmat, sangat nikmat, seolah-olah sesuatu yang hebat telah terjadi. Karena suara ini sangat familiar, itu adalah suara Egi, suara Nyonya Ratu. Mendengar suara Egi, Chu Feng buru-buru memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia, ingin melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia datang ke ruang roh dunia, dia tidak bisa menahan emosinya, dan wajahnya menunjukkan ekstasi. Egi, Lady Queen-nya, sudah bangun. Mengenakan gaun hitam, dia masih cantik, dan dia menatap Chu Feng sambil tersenyum. Nyonya Ratu, kamu akhirnya bangun. Benarkah kamu? Apakah aku tidak bermimpi? Chu Feng sangat gembira, dia tidak pernah berpikir bahwa Egi akan bangun saat ini. Hei, di mana kamu akan merasakannya? Kamu sengaja memanfaatkan ratu ini, kan? Egi meringkuk mulutnya dan menatap Chu Feng dengan jijik. Karena Chu Feng saat ini tidak jujur, tidak hanya memeluk kecantikan kecil yang tiada tara ini ke dalam pelukannya, tetapi juga terus menggosok tangannya, dan bahkan dengan berani menggunakan tangannya untuk mencubit pipi dandan yang halus dan sempurna. Namun demikian, Egi hanya menyalahkan, tetapi tidak benar-benar mendorong Chu Feng pergi. Haha, Egi, ini benar-benar kamu. Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu akhir-akhir ini? Kata Chu Feng. Jangan masam, ratu ini tidak benar-benar tertidur. Aku mendengar apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri akhir-akhir ini. Baiklah, aku juga muak denganmu. Kata Egi dengan mulut kecilnya yang melengkung ke atas, meski wajahnya menunjukkan rasa jijik, tapi jelas ada senyum bahagia di mata indah itu. Jadi, kamu tahu semua yang terjadi hari ini? Tanya Chu Feng. Aku mengingatnya lebih baik daripada kamu, kata Egi bangga dengan wajah terangkat. Kalau begitu formasi roh yang diatur ibuku, kamu juga? Tanya Chu Feng. Dimengerti, meskipun ibumu menyegel kultivasiku, formasi pesona memang baik untukku, dan aku tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Dengar, jika kamu tidak percaya padaku. Egi tersenyum manis, lalu dia menghembuskan nafasnya. Napas sendiri. Dan pada saat ini, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Egi, kultivasi Nyonya Ratu telah meningkat beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan ayahnya, Egi saat ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik setengah leluhur, tidak hanya itu, tetapi bahkan melampaui Chu Feng. Chu Feng hari ini hanya setengah leluhur peringkat kedua, tetapi Egi sudah menjadi setengah leluhur peringkat ke-6. Ayo pergi, biarkan ratu ini keluar, dan ajari kadal bau tanpa mata itu pelajaran yang bagus. Ratu ini ingin dia tahu bahwa tidak semua orang bisa menindasmu, Chu Feng, tapi kamu dilindungi oleh ratu ini. Egi melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Meskipun dia baru saja bangun, dia tahu semua tentang apa yang telah dialami Chu Feng sebelumnya, jadi dia tidak sabar untuk memberi pelajaran pada kadal merah itu. Itu wajar, tidak, tunggu. Tuanku Ratu, meskipun kultivasi Anda kuat, Anda sudah setengah leluhur peringkat 6, tetapi kadal merah adalah setengah leluhur peringkat 9, cukup untuk mencapai keberadaan leluhur bela diri tingkat pertama, kamu bisa melawannya. Tanya Chu Feng dengan cemberut, tapi dia sebenarnya khawatir tentang Egi. Bisakah kamu bertarung dengannya? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu pandang rendah, yang mulia ratu, atau aku? Egi bertanya dengan marah. Ini? Chu Feng tidak berani menjawab. Haha, aku takut, aku hanya menggodamu.
Egi tersenyum puas, senyumnya indah, tidak hanya hatinya yang cantik, tetapi orang itu bahkan lebih cantik. Chu Feng hampir mabuk melihatnya. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat kadal merah itu, kekuatan tempurnya terlalu lemah, dan kekuatan tempur seperti apa ratu ini, dia adalah pemberontak peringkat ke-7 yang agung. Tidak, menurut apa yang ayahmu berkata, semua Kaisar Wu dan setengah leluhur semuanya memiliki kekuatan tempur peringkat ke-3 melawan perang. Jika kita membandingkannya, maka kekuatan tempur ratu ini hanya peringkat ke-4 dari perang terbalik. Tapi bahkan jika itu adalah perang terbalik peringkat ke-4, ratu ini masih bisa bersaing dengan leluhur bela diri peringkat 1 biasa, dan leluhur bela diri peringkat 1 biasa, pasti tidak akan menjadi lawan ratu ini, jadi Anda dapat yakin. Kadal merah itu, ratu ini pasti akan merawatnya. Dia patuh, menangis dan berteriak. Mencari ibu, kata Egi dengan wajah bangga. Peringkat ke-4 melawan perang, ratu wanitaku benar-benar kuat. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng juga menunjukkan kegembiraan. Dia sangat jelas bahwa Ratu Lady-nya tidak pernah berbohong. Karena Ratu Lady-nya sendiri mengatakan bahwa kekuatan tempurnya adalah pemberontakan peringkat ke-4, itu pasti pemberontakan peringkat ke-4. Sebelumnya, Chu Feng menebak bahwa kekuatan bertarung Nyonya Ratu melawan langit jauh lebih kuat dari dia, tetapi sebenarnya itu bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Setelah dia menerobos setengah leluhur, dia meningkatkan kekuatan tempurnya, dan baru pada saat itulah dia memiliki peringkat ke-3 pejuang pemberontak, tetapi ratu wanita sebenarnya lebih kuat darinya, dan merupakan peringkat ke-4 pejuang pemberontak. Ratu ini juga mampu meningkatkan kekuatan tempurnya dengan meningkatkan basis kultivasinya menjadi setengah leluhur. Jika ratu ini dapat mencapai Martial Ancestor, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan 1 peringkat, kata Egi dengan bangga lagi. Hei, jika itu masalahnya, maka inilah saatnya untuk membiarkan mereka merasakan kekuatan Ratu Putriku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak. Egi menggelengkan kepalanya dan berkata, ada apa? Chu Feng bertanya dengan heran. Egi tersenyum manis, dan berkata, apa yang ingin ditunjukkan oleh ratu ini kepada mereka adalah kekuatan Asura. Bab 2194 siap membunuhmu. Meledak. Di atas langit, semburan suara keras terus terdengar. Mengikuti suara gemuruh itu, gelombang laut yang ganas, seperti air terjun, menyembur ke segala arah. Tiba-tiba, terjadi hujan lebat, bahkan gunung dan bebatuan pun tertembus, bahkan kota pun hancur, bahkan para praktisi bela diri di luar kota terpaksa mundur lagi dan lagi, tidak berani terlibat. Itu kadal merah, tubuh fisik kadal merah saat ini telah terintegrasi sempurna dengan keterampilan bela diri itu, berubah menjadi raksasa yang nyata, raksasa yang menjulang tinggi. Bahkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap berubah menjadi monster berwarna merah darah seperti iblis, bertarung berdampingan dengannya. Binatang raksasa yang diubah oleh prajurit leluhur yang setengah jadi tidak memiliki tubuh yang lengkap, bentuk tubuhnya berubah, tetapi sepasang matanya yang mematikan, hanya dengan melihatnya, membuat orang ketakutan. Kekuatannya hampir tidak lebih lemah dari kadal merah. Saat ini, kadal merah benar-benar tak terbendung, dan penatua Liu Chengkun yang tertekan mundur dengan mantap. Di wajah penatua Liu Chengkun, ada ekspresi kesulitan yang jelas. Semua orang bisa melihat bahwa Liu Chengkun mungkin tidak akan bertahan lama. Tentara Roh Kudus terlarang Kaisar. Dalam keadaan seperti itu, Liu Chengkun berteriak keras dan menunjukkan keterampilan bela diri Kaisar terlarang lainnya. Segera setelah keterampilan bela diri terlarang Kaisar dirilis, 8.000 tubuh cahaya yang bersinar terbang keluar, tetapi tubuh cahaya itu terbang ke arah Chu Feng alih-alih menyerang kadal merah. Minum! Saat tubuh bercahaya itu mendekat, ia mulai berubah menjadi tentara setinggi 3 meter yang mengenakan baju besi dan memegang tombak.
Para prajurit ini, yang semuanya memiliki basis kultivasi dari leluhur setengah peringkat ke-9, mulai membunuh mereka yang mengepung pavilion Luyang Chu Feng segera setelah mereka muncul. Tiba-tiba, orang-orang di pavilion Luyang yang mengelilingi Chu Feng tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan bahkan kecuali keberadaan leluhur setengah peringkat ke-9, mereka semua telah dipenggal. Chu Feng, ayo pergi! Pada saat ini, sebuah transmisi suara masuk ke telinga Chu Feng, dan transmisi suara itu berasal dari Liu Chengkun. Jika kamu ingin melepaskannya, kamu tidak punya kesempatan. Melihat ini, kadal merah itu mencibir, dia telah melihat melalui pikiran Liu Chengkun, jadi dengan pikiran, monster berwarna darah itu berubah dari prajurit leluhur yang tidak lengkap berubah menjadi menghadapi Chu Feng terbang menjauh. Rumble! Monster berwarna darah melepaskan diri dari ombak dan datang untuk menindas Chu Feng. Dimanapun itu berlalu, kehampaan berubah menjadi merah darah, seperti iblis yang mengancam jiwa, datang untuk merenggut nyawa Chu Feng. Menabrak. Namun, sebelum monster berwarna darah itu mendekati Chu Feng, lautan ombak menutupi langit dan menutupi bumi, menindasnya dari belakang, menjebak monster berwarna darah itu. Ternyata gelombang itu dipancarkan oleh persenjataan leluhur yang tidak lengkap milik penatua Liu Chengkun, tidak hanya gelombang yang datang, tetapi juga persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Pada saat ini, dua persenjataan leluhur yang tidak lengkap sedang bertarung di satu tempat. Tetapi pada saat ini, kesadaran Chu Feng kebetulan diproyeksikan ke dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat pemandangan di depannya. Setelah Liu Chengkun melepaskan Incomplete Ancestral Armament, kekuatan Imperial Forbidden Tsunami yang dia gunakan sangat berkurang. Namun, meskipun kadal merah kekurangan setengah dari nenek moyang untuk membantu, dia masih ganas dan telah menyerang Liu Chengkun, kurang dari 100 meter dari Liu Chengkun. Minum! Teriak Liu Chengkun, dan setelah menggertakkan giginya, gelombang mengerikan menjadi lebih kuat, dan akhirnya nyaris menghalangi kadal merah, tetapi tidak peduli siapa yang bisa melihatnya, dia seperti ini tidak bisa memblokirnya sama sekali. Panjang. Tiba-tiba, Liu Chengkun memuntahkan seteguk besar darah dan memercikkannya ke rok bajunya. Adegan ini membuat orang semakin yakin bahwa Liu Chengkun benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Chu Feng, ayo pergi! Liu Chengkun tiba-tiba berteriak. Kali ini, dia tidak lagi mentransmisikan suara secara diam-diam, tetapi berteriak dari antara mereka. Lagi pula, semua orang telah melihat bahwa dia ingin mati di sini sendirian, tetapi dia ingin membiarkan Chu Feng melarikan diri dengan selamat. Menghadapi Liu Chengkun seperti ini, Chu Feng sangat terharu. Meskipun dia sudah dalam bahaya, dia masih memikirkan keselamatan Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar rela menyerahkan hidupnya untuk Chu Feng. Namun, dia dan Chu Feng jelas hanya bertemu sekali. Senior Liu Chengkun, terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, serahkan padaku. Merasa terharu, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut dan menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung. Apa situasinya? Liu Chengkun berjuang mati-matian untuk kesempatan Chu Feng untuk melarikan diri. Tidak hanya Chu Feng tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan mengatakan kata-kata seperti itu, mungkinkah dia gila? Chu Feng, apa yang kamu katakan? Kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Pada saat ini, kadal merah, yang sudah memiliki keunggulan absolut, tidak lagi dengan putus asa menekan penatua Liu Chengkun, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Chu Feng. Hanya saja matanya saat ini bisa dibilang cukup ironis, mata seperti itu sepertinya tidak sedang menatap seseorang sama sekali, melainkan pada orang bodoh, atau idiot. Di matanya, Chu Feng saat ini adalah orang bodoh, dan idiot. Aku berkata, hal berikutnya adalah kematianmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kapan aku akan mati?
Bahkan Liu Chengkun, yang merupakan leluhur bela diri peringkat pertama, bukan tandinganku, tapi kamu hanya setengah leluhur peringkat kedua, di mana kamu memiliki kepercayaan diri. Lupa, Anda adalah pemilik dari garis keturunan surgawi. Anda memiliki Thunder Armor dan Thunder Wings. Anda dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke setengah leluhur peringkat keempat, dan Anda memiliki kekuatan tempur peringkat ketiga yang melampaui setengah leluhur biasa. Setelah menggunakan banyak metode, kamu bisa bertarung melawan leluhur setengah peringkat ketujuh. Memikirkannya seperti ini, kamu benar-benar luar biasa. Menggunakan darahku, kultivasiku dapat mencapai Martial Ancestor tingkat pertama. Jangan katakan bahwa aku menggunakan kekuatan darah, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan darah, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Kamu tidak lain adalah seekor semut di depanku, kata kadal merah. Oh, karena kamu sangat kuat, mengapa aku masih hidup? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Jika Liu Chengkun tidak menghentikanmu, kamu pasti sudah lama mati, kata kadal merah. Hehe. Chu Feng tersenyum ringan, lalu menatap Liu Chengkun, dan berkata, karena kadal merah sangat percaya diri, maka tolong, Senior Liu, jangan hentikan dia, biarkan kadal merah ini menunjukkan bakatnya, aku ingin melihatnya juga. Coba lihat, bagaimana dia melenyapkanku. Teman kecil Chu Feng, ini kamu. Liu Chengkun juga terlihat bingung, tidak mengerti persis apa yang ingin dijual Chu Feng. Liu Senior, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak keluhan dan keluhan dengan kadal merah ini, tetapi hari ini adalah hari bagi saya untuk menyelesaikan dengan kadal merah ini. Jadi, Senior Liu, harap berhati-hati. Chu Feng meminta maaf kepada Liu Chengkun. Maksud Chu Feng sangat jelas, yaitu meminta Liu Chengkun untuk minggir, dan tidak peduli apa yang kadal merah lakukan padanya, dia meminta Liu Chengkun untuk tidak bergerak. Ini, oke, Liu Chengkun tampak tak berdaya, lalu dia mengambil kembali tentara leluhur yang setengah jadi, dan benar-benar menyingkir. Meskipun dia merasa tidak bisa dipercaya dengan melakukan itu, Liu Chengkun menatap mata percaya diri Chu Feng, seolah dia benar-benar bisa menghadapi kadal merah itu. Jadi dia juga ingin melihat apakah Chu Feng benar-benar memiliki cara lain. Pada saat yang sama, kadal merah berhenti menyerang Liu Chengkun sejak lama, dan juga mengambil kembali tentara leluhurnya yang setengah jadi, tetapi dia tidak segera menyerang Chu Feng, tetapi melihat ke arah Liu Chengkun dan berkata, orang tua Liu, jangan khawatir, setelah membersihkan bajingan kecil bodoh itu, aku akan datang untuk membersihkanmu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan implikasi dari kata-kata kadal merah adalah bahwa dia hanya mengambil waktu sejenak untuk membersihkan Chu Feng. Namun nyatanya, mengingat perbedaan kekuatan antara keduanya, memang tidak akan memakan waktu terlalu lama bagi kadal merah untuk berurusan dengan Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu siap untuk mati? Kadal merah berteriak kepada Chu Feng, memegang persenjataan leluhur yang tidak lengkap di tangannya. Heh! Chu Feng tersenyum ringan, dan berkata, aku belum siap mati, tapi aku siap membunuhmu. Chapter 2195 Spiritualis Dunia Asura. Liu Senior, tolong ambil kembali mangkuk ini, aku akan merawat kadal merah ini, kata Chu Feng kepada Liu Chengkun. Begitu Chu Feng mengatakan ini, belum lagi kadal merah, bahkan banyak penonton yang tertawa. Hanya setengah leluhur peringkat kedua, bahkan orang dengan garis keturunan langit, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan kadal merah. Di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi meski begitu, Liu Chengkun masih mengambil kembali mangkuk kristal kecilnya, dia mungkin satu-satunya yang hadir yang masih memiliki harapan seperti itu untuk Chu Feng. Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati. Aku ingin memberimu waktu yang baik. Sepertinya hari ini
aku harus memberimu beberapa pelajaran. Kadal merah bergerak, dia menggunakan keterampilan bela diri yang unik. Kelelawar merah darah yang tak terhitung jumlahnya berubah dari kekuatan bela diri leluhur. Kelelawar itu kecil, tetapi memiliki gigi dan cakar yang tajam dan kuat. Tidak ada seorang pun di bawah leluhur bela diri yang dapat menahan serangan mereka. Yang paling penting adalah banyaknya kelelawar sehingga bisa menelan kota yang luas dalam sekejap. Tapi pada saat ini, kelelawar ini menekan ke arah Chu Feng, berniat memakan daging Chu Feng dan menyedot darah Chu Feng. Ini bukan keterampilan bela diri yang dilarang oleh surga, bahkan bukan keterampilan bela diri yang dilarang oleh kaisar, bahkan bukan keterampilan bela diri yang dilarang, itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat ketiga. Ini adalah teknik jiwa kutukan kelelawar darah. Namun, ekspresi Liu Chengkun berubah drastis hanya dengan keterampilan bela diri tahap ketiga ini. Dia sangat jelas tentang betapa kejamnya kadal merah. Sebagai salah satu pembunuh paling menonjol di Paviliun Luyang untuk mendapatkan pengakuan, kadal merah memiliki banyak cara untuk menyiksa orang. Dan teknik kutukan jiwa kelelawar darah ini, meskipun hanya keterampilan bela diri tingkat ketiga, adalah salah satu metode paling kuat yang digunakan oleh kadal merah untuk menyiksa orang. Di masa lalu, dia adalah master dari leluhur setengah peringkat ke-9 dari Red Butterfly Society, dan dia pada awalnya adalah pria yang sangat bertulang belakang. Tetapi karena dia disiksa oleh mantra jiwa kelelawar darah, dia bahkan menamai cabang perkumpulan kupu-kupu merah, yang menyebabkan pembantaian cabang perkumpulan kupu-kupu merah itu. Dapat dilihat dari sini bahwa teknik kutukan jiwa kelelawar darah kadal merah sangat bagus, lagi pula, tuan itu adalah leluhur setengah peringkat 9, bahkan dia tidak tahan, dapatkah Chu Feng menanggungnya? Oleh karena itu, setelah mengenali teknik kutukan jiwa kelelawar darah, penatua Liu Chengkun siap untuk mengambil tindakan, karena dia tidak dapat melakukannya, dan menyaksikan Chu Feng disiksa tanpa daya. Namun, pada saat ini, gerbang pesona tiba-tiba terbuka di depan Chu Feng. Setelah gerbang pesona muncul, seberkas api gas hitam muncul, memenuhi dunia dalam sekejap, berubah menjadi dinding yang menghalangi dunia, dan menghalangi tubuh Chu Feng. Ci. Dan ketika api gas hitam muncul, seni jiwa mantra darah kadal merah yang sama-sama luar biasa juga datang dengan ledakan, dan mulai membombardir api gas hitam. Namun, pada saat ini, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh mantra darah dan seni jiwa menyapu api gas hitam, bahkan tanpa memercikan riak sedikit pun, seperti pasir dan batu yang memasuki laut. Menghilang sepenuhnya. Au! Dan segera, terdengar teriakan aneh dari api hitam, diikuti dengan niat membunuh yang mengerikan. Apa yang terjadi dengan perasaan ini? Ya Tuhan, apa itu? Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Merasakan aura pembunuh yang menakutkan, ekspresi semua orang membeku, bahkan beberapa yang pemalu, bahkan lebih. Dan gemetar. Namun, pada saat berikutnya, api hitam pekat yang luar biasa mulai mengembun, dan segera sosok cantik muncul. Wah, apa yang terjadi? Dan melihat sosok cantik ini, apalagi seorang pria, bahkan mata banyak wanita berbinar, dan banyak orang tidak bisa menahan napas. Kecantikan, sungguh indah, kecantikan ratu-ratu, dimanapun ia ditempatkan, dapat menarik perhatian banyak orang dan membuat orang mengeluarkan air liur. Siapa kecantikan ini? Semua orang berdiskusi. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Egi muncul sebelumnya, jadi mereka tidak tahu dari mana Egi berasal, dan bahkan lupa cara Chu Feng membuka gerbang roh dunia. Roh dunia Asura, Chu Feng. Mungkinkah kamu seorang spiritualis dunia Asura? Pada saat ini, Liu Chengkun yang berbicara secara digital, dan pada saat ini Liu Chengkun cukup bersemangat. Liu Chengkun bertemu dengan seorang spiritualis dunia secara kebetulan,
dan secara alami juga bertemu dengan roh dunia Asura. Oleh karena itu, saat melihat api gelap, dia terkejut, karena perasaan itu sangat mirip dengan nafas roh dunia Asura. Dan setelah melihat Egi, dia bahkan lebih yakin bahwa Egi adalah roh dunia Asura, ditambah gerbang roh dunia sebelumnya dibuka oleh Chu Feng, jadi Chu Feng mungkin adalah seorang spiritualis dunia Asura. Pada saat ini, Liu Chengkun sangat bersemangat, karena sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan menjadi seorang spiritualis dunia Asura. Liu Senior, aku membuatmu tertawa. Junior ini memang seorang spiritualis dunia Asura. Chu Feng tersenyum tipis dan mengakui identitasnya. Tidak mungkin, Chu Feng benar-benar seorang spiritualis dunia Asura. Dengan cara ini, wanita cantik itu bukanlah manusia, tetapi roh dunia, dan dikatakan bahwa di 7 dunia roh dunia Asura yang paling ganas. Pada saat ini, orang-orang yang hadir tidak bisa tenang, lagi pula, bahkan bagi mereka, roh dunia Asura seperti legenda. Terutama di alam bawah, hanya sedikit orang yang bisa melihat spiritualis dunia Asura. Spiritualis dunia Asura adalah raja dari world spiritis, dan aturan spiritualis dunia adalah apa yang coba direkrut oleh semua kekuatan. Kamu sebenarnya seorang spiritualis dunia Asura. Pada saat ini, bahkan kadal merah sedikit mengernyit. Sebagai wakil Master Pavilion dari Pavilion Luyang, dia secara alami sangat jelas bahwa kekuatan seorang spiritualis dunia Asura, terlepas dari kekuatannya, gelar spiritualis dunia Asura saja sudah cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melemparkannya ke arahnya dengan biaya berapapun. Dan karena Chu Feng benar-benar seorang spiritualis dunia Asura, ini bukan hal yang baik untuk Pavilion Luyang. Hei, kamu takut sebelum kamu benar-benar bergerak, kata Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Takut? Itu hanya roh dunia dari leluhur setengah peringkat 6, tidak lebih kuat darimu. Apakah aku akan takut? Meskipun, dia memang sedikit takut, tetapi sebagai wakil Master Pavilion dari Pavilion Luyang, dia tidak dapat menunjukkan ketakutan ini, jika tidak, dia akan kehilangan muka Pavilion Luyang. Faktanya, kadal merah sangat jelas bahwa dia sekarang adalah harimau, bahkan jika Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia Asura, dia harus membunuh Chu Feng, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bahkan jika ratu ini hanya setengah leluhur peringkat 6, akan mudah membunuhmu, kata Egi. Benar saja, jika ada master, ada roh dunia. Kalian semua adalah orang-orang yang kurang ajar. Kamu melakukannya. Mainanku, menungguku di tempat tidur setiap hari. Tiba-tiba, kadal merah itu tersenyum jahat, dan kemudian dia siap menyerang Dandan. Mencari kematian. Melihat ini, mata Egi berkilat dingin, dan kemudian saat roknya berkibar, api hitam yang megah menyembur dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cakar tajam hitam besar dan menangkap kadal merah itu. Tidak! Melihat pemandangan ini, si kadal merah berteriak keras. Karena, di depan cakar tajam hitam itu, dia bahkan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat cakar tajam hitam, yang berisi ancaman mematikan, mencengkeramnya. Chapter 2196 Ratu Kejam. Cakar hitam tajam menutupi langit dan matahari, lebih besar dari kadal merah berubah menjadi binatang raksasa. Selain itu, cakar tajam hitam menyerang secara langsung, tetapi kadal merah kesulitan melarikan diri. Pada akhirnya, itu hanya bisa dicengkeram oleh cakar yang tajam dan dipegang erat. Paku yang tajam menembus tubuhnya yang besar, dan darah binatang itu meluap. Ah! Setelah dicengkeram oleh cakarnya yang tajam, kadal merah itu menjerit. Awalnya orang tidak mengerti, mereka hanya tertangkap, lalu kenapa disebut sengsara? Sebagai pria yang kuat seperti dia seharusnya tidak terlalu sabar.
Namun setelah diperhatikan dengan seksama, orang-orang menyadari bahwa mereka salah menyalahkan kadal merah, karena kadal merah saat ini memang sengsara. Tubuh biawak merah tercabik-cabik, dan sepotong demi sepotong terlepas dari tubuhnya. Dan tubuh yang terlepas akan segera dimurnikan, yang dapat digambarkan sebagai mengerikan. Hentikan, hentikan untukku. Kadal merah meratap dan meraung. Tapi bagaimana mungkin Ratu Lady memperhatikannya? Tidak hanya dia tidak berhenti, tetapi serangannya menjadi semakin serius. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari tubuh bagian bawah kadal merah, dan benda yang digunakan kadal merah untuk diteruskan ke keluarga meledak. Ah! Pada saat ini, kadal merah itu berteriak lebih keras, bahkan air mata mengalir di wajahnya. Belum lagi dia, semua pria yang hadir merasakan sakit yang tumpul setelah melihat pemandangan ini. Pada saat ini, mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu ketika mereka bertemu dengan kecantikan seperti ini, mereka tidak boleh mengucapkan kata-kata hooligan dengan mudah. Karena jika Anda bertemu dengan penyihir seperti ini, yang terlihat cantik di permukaan tetapi sebenarnya sangat kejam, Anda pasti akan sama sengsaranya dengan kadal merah. Jalang, kamu benar-benar menghapus saudaraku, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kadal merah meraung sedih dan marah. Dia tahu betul bahwa Egy menggunakan metode khusus, jadi tempatnya benar-benar hancur. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk beregenerasi, apalagi dia akan mati, bahkan jika dia dapat bertahan hidup, dia tidak akan dapat melanjutkan garis keluarga selama sisa hidupnya. Dan sebagai laki-laki, sebagai kadal jantan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Sepertinya pelajaran yang saya berikan kepada Anda tidak cukup. Jika demikian, maka saya akan membiarkan Anda merasakan kengerian Ashura. Egy tersenyum dingin, dan kemudian rasa dingin di matanya menjadi lebih tebal, dan kemudian dicakar tajam gelap, tiba-tiba serangkaian api gas hitam memanjang, dan api gas hitam menembus tubuh kadal merah seperti pisau tajam. Ah! Dalam keadaan seperti itu, jeritan kadal merah menjadi semakin menyedihkan, sampai pada titik di mana para penonton ketakutan. Meskipun orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh api gas hitam yang menembus ke dalam tubuh kadal merah, rasa sakit yang ditimbulkannya pada kadal merah saat ini pasti di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, banyak orang yang cukup emosional berpikir bahwa kadal merah telah menyiksa orang seumur hidup, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya akan disiksa. Tapi Egy cukup manusiawi, setelah secara paksa mencabik-cabik tubuh kadal merah, dan kemudian menyempurnakan asal kadal merah hidup-hidup, itu membunuh kadal merah. Faktanya, setelah asalnya disempurnakan, bahkan jika Egy tidak ingin membunuhnya, kadal merah itu masih akan kesulitan hidup. Setelah memenggal kadal merah, Egy dengan patuh kembali ke gerbang roh dunia Chu Feng tanpa tinggal terlalu lama. Tetapi para penonton itu tercengang. Pada saat ini, dunia ini benar-benar sunyi, sunyi senyap. Bukannya orang tidak mau bicara, tapi tidak ada yang berani bicara. Setelah melihat taktik dan dominasi Dandan, mereka sangat takut Dandan tidak akan menyukai mereka, dan mereka akan berakhir seperti kadal merah. Ashura, roh dunia Ashura yang legendaris, akhirnya mereka melihatnya hari ini. Jadi, mereka semua mempercayainya. Mengapa mereka semua mengatakan bahwa roh dunia Asura adalah keberadaan yang paling kuat dan ganas di dunia 7 roh? Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar membuka mataku. Sementara semua orang tertegun, penatua Liu Chengkun berjalan di udara dan berjalan ke arah Chu Feng dengan ekspresi gembira di wajahnya. Terima kasih kepada senior Liu hari ini, kalau tidak aku khawatir itu akan menjadi malapetaka bagi Chu Feng. Chu Feng mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Liu Chengkun.
Aku malu mengatakan bahwa teman kecil Chu Feng sama sekali tidak membutuhkan bantuanku, tapi aku bersikeras untuk ikut campur. Aku benar-benar malu, kata Liu Changkun dengan wajah malu. Dari sudut pandangnya, roh dunia Chu Feng sangat kejam sehingga bahkan jika dia tidak bergerak, Chu Feng dapat dengan mudah membunuh kadal merah. Sebaliknya, dia bersikeras untuk bergerak, yang menunda pembunuhan Chu Feng. Kadal merah. Senior, jika Anda tidak memberi saya waktu, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkan kadal merah itu, kata Chu Feng. Oh, apa yang terjadi? Liu Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu saat pandangannya berubah. Sulit untuk dijelaskan dalam satu kata, senior, mari kita tinggalkan tempat yang benar dan salah ini dulu, lalu aku akan berbicara denganmu perlahan, kata Chu Feng. Oke, ayo pergi. Liu Changkun mengangguk lagi dan lagi, lalu dia bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan. Dan Chu Feng juga bersembunyi di kehampaan, dan mulai bergegas secara rahasia, meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin. Ya Tuhan, siapa ini Chu Feng? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wakil Master Pavilion. Roh dunia Asura itu terlalu menakutkan, itu hanya setengah leluhur peringkat 6, bagaimana bisa membunuh leluhur bela diri peringkat. Kekuatan tempur yang menantang langit ini terlalu dibesar-besarkan, bukankah itu berarti dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dari peringkat keempat, lebih kuat dari orang-orang dari klan surgawi. Peringkat keempat? Lebih dari itu? Bagaimana mungkin kekuatan tempur peringkat keempat membunuh kadal merah begitu mudah? Dari sudut pandang saya, dia adalah peringkat kelima melawan perang. Setelah Chu Feng dan Liu Changkun pergi, orang-orang yang hadir seperti kuda liar yang telah dilepaskan, dan mereka tidak hanya bisa bersenang-senang, tetapi juga berbicara. Dan mereka harus berbicara, mengucapkan semua kata di perut mereka, mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Jika tidak, mereka harus menahan penyakit mereka. Karena hari ini, bisa dikatakan sebagai pembuka mata bagi mereka, saya khawatir dalam hidup ini, mereka akan mengingat satu nama dengan kuat, dan itu adalah Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia juga dalam suasana hati yang baik saat ini, kekuatan Egi terlalu kuat, meskipun dikatakan sebagai peringkat keempat melawan perang, leluhur bela diri peringkat pertama sangat rentan di depan Egi. Jadi jangan memandang Egi sebagai setengah leluhur peringkat 6, tetapi dari sudut pandang Chu Feng, bahkan jika dia bertemu dengan leluhur bela diri peringkat 2, dia masih bisa bertarung. Leluhur setengah peringkat 6 dan leluhur bela diri peringkat 2, bahkan jika dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya, bukan? Ini benar-benar terlalu menentang langit. Tuanku Ratu, dari mana asalmu? Apakah kamu satu-satunya yang begitu kejam, atau apakah semua roh dunia di dunia Asura begitu kejam? Tanya Chu Feng ingin tahu. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel lainnya.